Selamat pagi, saudara-saudara sahabat yang baik hati. Marilah kita menggunakan waktu kita di pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024. Sebelum kita beraktivitas, mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan dan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini, Tuhan telah bangunkan kami dengan penuh sukacita keadaan segar bugar. Sebelum kami akan beraktivitas ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu untuk bekal hidup kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati acara kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, nats kita hari ini Selasa 8 Oktober 2024 diambil dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37. Demikian bunyinya. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Sealusi ma'ahu ale Jakoba. Alusi ma'ahu tutu. Asaptung di boto bangsoon sasadaho debata. Ale Jahoba asatung di bau-baho rohan nasida tumadikon Baal. Saudara-saudara, mari kita bikin judul dari renungan kita pagi hari ini adalah biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah. Saudara-saudara, Elia di sini sebagai nabi Tuhan melawan nabi-nabi Baal. Maksud dari konfrontasi Elia adalah agar doa mereka yang menyatakan kasih karunia Allah kepada umat itu. Dan mereka ingin menyampaikan hati mereka kepada Allah. Itulah konteks dari 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37 ini. Manusia sering melakukan komunikasi, berusaha secara baik. Tetapi faktanya masih sering terjadi kegagalan. Tetapi pengertian kegagalan di sini adalah tidak adanya respon dari hasil komunikasi tersebut dari orang yang menerima pesan tadi. Itu adalah kegagalan. Sehingga orang menunggu, tidak ada responnya. Pernah juga ada suatu cerita bahwa ada rencana pernikahan orang di tahun 1919, responnya baru muncul di tahun 2008. Jadi ada 89 tahun orang yang diundang itu baru tahu bahwa dia diundang. Dan itu juga yang melihat itu bukan yang bersangkutan lagi karena dia sudah tidak ada. Itu artinya adanya suatu komunikasi yang terputus. Begitulah dalam Raja-Raja pasal 18 ini. Nabi Elia mau menunjukkan perbedaan yang sangat nyata antara Dewa Baal dan Tuhan Allah. Di dalam kitab suci menyatakan dengan jelas bahwa Allah tidak pernah gagal mendengar seruan dari umatnya yang setia. Dalam suatu kontes yang dilakukan Elia di Gunung Karmel antara Nabi Elia dengan nabi-nabi Baal. Di ayat 27 itu benar-benar Elia menyindir para nabi Baal. Kenapa? Di situ terlihat bahwa ketika nabi Baal berkomunikasi memanggil Allah mereka, tidak ada respon. Bahkan Elia itu menuntut mereka supaya mereka lebih keras lagi suaranya. Karena Nabi Baal ini, Dewa Baal ini
Dewa Baalnya itu sering tidak fokus mau mendengarkan mereka. Bahkan dia pemalas dewanya itu. Bahkan dewanya itu sering jalan-jalan, tidak memperhatikan mereka. Tetapi berbeda dengan Elia. Setelah mereka melakukan komunikasi, ditunggu dari pagi sampai sore hari, mereka juga tidak mendapat respon. Nabi Elia itu menunjukkan bahwa Elia berdoa dan Allah betul-betul segera mendengarkannya. Saudara-saudara, itulah perbedaan Nabi Elia dengan Nabi Baal tadi. Yang perlu mau disampaikan kepada kita, walaupun doa-doa kita mungkin tidak selalu terjawab dengan secepat Nabi Elia, tetapi kita yakin bahwa Allah selalu mendengar doa-doa kita. Kita lihat di Mazmur pasal 34 ayat 18. Setelah mengalami kekeringan bangsa Israel, akhirnya bangsa Israel itu mendapat belas kasihan dari Tuhan. Tuhan ingin kembali memberikan hujan kepada mereka. Tetapi apakah ini berkat doa-doa orang Israel? Di mana doa-doa orang Israel itu adalah berdoa kepada Nabi Baal, dengan Dewa Baal. Tuhan tetap mengasihi mereka. Jika Tuhan memberikan hujan bukan berarti karena doa mereka kepada Nabi Baal. Itulah Elia memerintahkan semua Nabi Baal dan Asera untuk berkumpul di Gunung Karmel itu, supaya mereka berseru dengan keras, supaya Nabi Baal mereka itu jelas apakah mereka akan memilih Nabi Dewa Baal atau Tuhan. Orang Israel tidak bisa memilih tanpa adanya komitmen, dan komitmen hati yang sungguh-sungguh. Menyembah Tuhan tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Kita bukan hanya melakukan ibadah untuk menyenangkan Tuhan, tapi harus melibatkan seluruh hati dan segenap diri kita untuk sujud kepada Allah. Itulah sebabnya Elia menantang mereka. Tuhankah Allah atau Baalkah Allah? Ini adalah khotbah yang singkat, yang sangat dalam maknanya. Bahkan orang yang tidak percaya pun masih diberikan kesempatan untuk berpikir. Elia masih memberikan kesempatan bagi orang yang mau berbalik dari hal-hal yang sia-sia ini, agar menyembah Allah dengan sejatinya, dengan sungguh-sungguh. Elia mempersilakan Nabi Baal lebih dulu berseru kepada Baal. Para pengikut Baal pun pagi hari dan mereka mulai berseru, tetapi tidak ada jawaban. Saudara-saudara, memang ayat 27 mengatakan bahwa Elia mengejek. Mungkin panggilan mereka kurang kuat, mungkin juga Baal sedang tidur. Hinaan Elia ini adalah hinaan yang sesuai dengan konteks. Dia bukan mengada-ada, bukan asal menghina, tetapi tahu bagaimana memberikan sindiran sehingga dengan tepat menusuk hati para pengikut Baal. Ada pada tulisan kuno tentang Baal yang mengatakan bahwa dewa ini memang kebiasaannya adalah pergi, tidur, dan tidak memperhatikan orang-orang yang memanggil dia. Jika kita harus berteriak keras, tetapi tidak mendengar, kita harusnya sudah bertanya-tanya di dalam hati kita. Berbeda dengan Elia. Dia berdoa kepada Tuhan dan tidak dengan cara yang aneh-aneh. Dia berdoa dengan tekun, bukan berdoa dengan meloncat-loncat atau menari-nari. Tetapi Tuhan merespon dia. Setelah Elia berseru, maka Tuhan menjawab dengan menurunkan api dan langit yang menjilat habis persembahan dan udara yang mengenang di sekitar tempat korban itu. Tuhan menyatakan dirinya kepada umatnya sekali lagi. Tuhan memanggil mereka kembali. Maka seluruh Israel berseru, Tuhan, Dia Allah kita. Barulah Tuhan mengirimkan hujan kembali, bukan Baal tapi
Tuhan yang bertindak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita menjawab panggilan Tuhan yang sudah terlalu lama melupakan kita, yang mungkin kita sudah lupa kepada Tuhan. Mari kita kembali kepadanya. Kita yang telah lama hidup dengan cara-cara yang tidak mengenal Allah, maukah kita kembali beradaptasi kepadanya? Alkitab mengingatkan bahwa Dia begitu menghargai doa-doa kita, sehingga semua doa kita ditaruh di hadapannya dalam satu cawan emas, bagaikan kemenyan yang berharga. Itu dapat terlihat di Wahyu pasal 5 ayat 8. Allah akan menjawab setiap doa dengan hikmat dan caranya yang sempurna. Doa yang dikirim ke surga tidak akan hilang di tengah jalan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan renungan pagi hari ini. Kami sungguh mengandalkan Engkau ya Tuhan. Kami tidak seperti mereka berdoa kepada nabi-nabi, kepada dewa-dewa Baal. Tapi kami punya Tuhan yang selalu mendengar doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, ajari kami supaya kami selalu taat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah daripada Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.